Kita akan mengenal lebih jauh tentang fisika, mengenal lebih jauh khususnya tentang fisika teori. fisika teori. Nah, ini fisika, kalau kita bicara fisika ya, di mata Pak Husin, fisika itu sebetulnya seperti apa? Nah, khusus untuk fisika ini, itu sebetulnya mempelajari hal-hal yang kita alami sehari-hari sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat IPB, kita bertemu kembali di acara podcast hari ini bersama saya Hendradi Hardinata atau lebih mudah dipanggil Pak Dodi. Dan kita hari ini akan membicarakan satu topik yang sangat menarik, dan kita juga sudah punya tamu yang amat sangat menarik, yaitu Profesor Husin Alatas. Selamat datang, Prof. Terima kasih Pak Dodi. Nah, kebetulan Prof Alatas ini adalah seorang guru ya, dan juga guru saya, seorang inspirator, dan telah banyak memberikan inspirasi untuk saya. Baik teman-teman, nah hari ini kita juga akan membicarakan banyak hal menarik ya Pak Husin, Ya. terutama kaitannya dengan ilmu fisika. Kita akan mengenal lebih jauh tentang fisika, Mengenal lebih jauh khususnya tentang fisika teori. fisika teori. Nah, ini fisika, kalau kita bicara fisika ya Pak Husin, saya boleh panggil Pak Husin aja ya? Silakan. Oke. Fisika itu kan dikenal sebagai ilmu yang cukup sulit ya, dan mungkin rumit dan menjadi momok bagi sebagian besar orang. Nah, di mata Pak Husin, fisika itu sebetulnya seperti apa? Iya, Oke. fisika ini salah satu disiplin sains ya. Sains itu ada biologi, kimia, fisika. Nah, khusus untuk fisika ini, itu sebetulnya mempelajari hal-hal yang kita alami sehari-hari sebetulnya. Ya, jadi kaitannya dengan pengalaman kita sehari-hari, kenapa kita bisa berjalan, kenapa kita bisa mendorong, kenapa kita bisa menjejakkan kaki di bumi. Ya, itu semua adalah ranah yang dikaji oleh fisika. Jadi sangat menarik ya. Ada di sekitar kita dan kita alami setiap hari. Betul. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, sedikit cerita kenapa Pak Husin memilih untuk mendalami bidang fisika ini. Bidang fisika, ya, karena bagi saya fisika itu sangat fundamental ya. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang alam sekitar kita, kita mau mengetahui dari apa kita terbentuk, kemudian mengapa kita menjejakkan kaki di bumi, ya, bagaimana kita bisa mengeksplorasi angkasa luar, ya mau tidak mau fisika yang harus kita pelajari. Ya, jadi tidak bisa lepas dari ilmu fisika gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kalau kita dalami lagi fisika itu, apakah hanya membahas benda mati saja seperti balok atau benda miring dan pegas, atau sebetulnya ruang lingkup fisika itu seperti apa sih Pak? Tidak, ruang lingkup fisika ini luas sekali ya, mulai dari materi ya, bahan pembentuk kita ini manusia, alam semesta ya, jadi dari yang ukurannya teramat sangat kecil ya, ukuran atom bahkan subatom, hingga alam semesta itu sendiri. Ya, jadi cakupan fisika ini teramat sangat luas. Iya. Ya. Nah, di era sekarang di mana terjadi interdisipliner ilmu ya Pak ya. Nah, itu peran fisika seperti apa sih Pak? Apakah bisa menjamah ke ranah-ranah yang ilmu-ilmu lainnya gitu? Ya, tentunya kita harus menyadari bahwa fisika tidak bisa menjawab semuanya. Ya, nah, fisika itu harus bergandengan dengan disiplin ilmu lainnya. Ya, tetapi fisika memiliki tools, ya, memiliki perangkat yang boleh dikatakan sangat fundamental, yang kaidah-kaidahnya itu bisa diterapkan di disiplin ilmu lain. Ya, misalnya di ekonomi ada econophysik, di sosial ada sosiofisik ya. Atau yang kalau saya mau tarik lebih jauh lagi, fisika yang terkait dengan sistem-sistem yang kompleks tadi. Ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi ternyata dengan mempelajari fisika itu kita juga bisa memahami sisi-sisi ilmu-ilmu yang lain ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang teknologi yang begitu maju gitu ya, kira-kira andilnya fisika itu cukup besar atau enggak Pak ya, kira-kira di situ, di bidang itu teknologi? Sangat besar ya. Oke. Karena mungkin lebih dari 50%, bahkan boleh dibilang 70-80% teknologi maju yang kita nikmati saat ini, kalau kita telusur ke belakang, ya, maka
itu diinisiasi oleh capaian-capaian yang ada di fisika. Ya seperti saat ini misalnya ya, saya berbicara ditangkap oleh mic, ya kemudian mic ini mengubah menjadi listrik, kemudian masuk ke kamera, ya kemudian di broadcast oleh IPB TV, ya sampai ke pemirsa, sampai ke sobat sekalian, itu semuanya menggunakan prinsip-prinsip yang dipelajari di artinya kalau nggak ada fisika mungkin kita nggak bisa podcast hari ini seperti ini ya Pak ya. Karena mungkin boleh dikatakan begitu. Iya. Nah ini yang menarik fisika dengan berbagai cabang nih. Ada eksperimen, ada teori ya. Kenapa Pak Husin memilih untuk mendalami bidang teori? Ya, karena teori itu bisa membawa kita kemana saja. Ya, bisa membawa saya ke pelosok alam semesta yang mana saja. Ya, bisa mau membawa saya ke alam semesta ukuran mana saja. Ya, karena kan tentu kalau misalnya alam semesta ini mau dijadikan lahan eksperimen nggak bisa. Ya, tapi dengan kekuatan imajinasi yang menjadi dasarnya fisika teori, ya kita bisa memikirkan, bisa merambah ke sudut-sudut alam semesta yang mustahil untuk bisa kita capai. Ya. Nah, mungkin ada istilah life is too short gitu Pak ya. Kalau kita mempelajari semua mungkin nggak sempat ya. Iya, betul. Oke Pak Husin, nih kita kan sekarang ada di IPB University dengan beragam keilmuan, diantaranya misalnya dalam bidang perikanan, kehutanan, dan agromaritim nih. Nah kira-kira Pak Husin, kaitan antara fisika dengan semua ilmu tadi di IPB itu seperti apa ya? Ya, sangat penting ya. Fisika itu sangat dibutuhkan di IPB. Ya, mengapa? Karena proses-proses yang ada di laut, ya di hutan, ya, kemudian untuk sistem agromaritim itu amat membutuhkan penjelasan, ya, amat membutuhkan konsep-konsep yang ada di fisika untuk kita bisa memahami. Ya, contoh misalnya di hutan, ya, hutan ini kan sekarang kita sedang mengalami climate change, ya, perubahan iklim. Nah, ya perubahan iklim ini kaitannya tentunya dengan sistem-sistem fisika. Ya, nah oleh karena itu keberadaan fisika di IPB ini sangat penting, ya terutama untuk meningkatkan, mengoptimalkan ya hasil-hasil laut, hasil-hasil hutan. Ya kan intinya begini ya. Kalau misalnya kita memahami objek yang kita tinjau, ya tentunya kita akan bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Nah, untuk memahami itulah fisika memiliki peran yang sangat penting, Pak Dodi. Jadi sebagai ilmu dasar dia punya keunggulan di mana kita bisa memahami secara lebih dalam gitu Pak. Betul. Contohnya kira-kira apa Pak kalau misalnya kita terapkan dalam bidang perikanan atau bidang kehutanan yang lebih konkret lagi? Misalnya ada hasil-hasil laut itu yang terkait dengan bioluminescence ya. Ya, jadi material yang bisa berpendar ya, berpendar sendiri. Nah, itu kan penting sebetulnya untuk teknologi light source gitu ya, sumber cahaya dan yang lain sebagainya. Nah, fisika itu berperan dalam memahami ya bagaimana bioluminescence itu berproses ya, bagaimana mekanisme yang berlangsung ketika terjadinya pendaran cahaya tersebut. Nah, kalau kita memahami prosesnya, maka kita bisa memahami bagaimana memanfaatkannya dengan baik, atau minimal kita bisa meniru ya, kita bisa meniru apa yang ada di alam ya untuk diterapkan dalam teknologi yang tentunya bermanfaat buat semua orang. Ya, artinya teknologi yang nanti kita gunakan itu mendapatkan dukungan secara dari ilmu dasarnya gitu ya Pak. Iya, betul. Mungkin para sobat IPB juga pengen tahu ya bagaimana fokus dari fisika yang ada di IPB University ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, karena kami ada di satu perguruan tinggi yang berkiprah di dalam riset, penelitian tadi agromaritim, bioscience dan yang lain sebagainya, maka fisika di IPB pun lebih diarahkan pada bidang-bidang yang terkait dengan topik-topik tersebut tadi. Ya, contohnya misalnya di fisika IPB ya khususnya di divisi fisika teori
Itu kita mempelajari mengenai dinamika molekul, mempelajari mengenai bagaimana mendesain material untuk sensor, untuk keperluan solar cell, ya, untuk harvesting sun energy, ya, untuk memanen energi matahari, ya. Kemudian juga bagaimana kita mendesain obat, ya. Tapi di samping itu juga karena tentunya ada juga keingintahuan di luar bidang-bidang tersebut. Nah, di fisika teori di IPB juga memfasilitasi bagi mereka yang kepengen belajar tentang astrofisika, tentang kosmologi, atau tentang teori kuantum misalnya. Nah, itu kita juga fasilitasi karena dengan mempelajari bidang-bidang tersebut diharapkan kita akan mempersiapkan generasi muda yang handal dalam hal analisis, critical thinking, dan kemudian yang paling penting yang membedakan fisika dari disiplin yang lain adalah fisika ini mengasah intuisi. Ya, jadi kalau Pak Dodi saya yakin tahu ya bahwa breakthrough terobosan yang ada di fisika yang menyebabkan kita sekarang bisa sampai ke peradaban seperti ini, itu lebih didrive oleh kemampuan orang mengasah intuisinya. Tuh, jadi para sobat, kalau kita belajar fisika, kita juga bisa mempelajari ya logika berpikir seperti tadi kata Pak Husin dan kemampuan intuisi kita ya Pak ya, terutama yang akan pasti sangat berguna untuk sobat semua jika ingin berkarir kelak. Nah, ini juga menarik nih, tokoh-tokoh fisika kan sangat terkenal ya. Siapa sih yang nggak kenal Albert Einstein, Stephen Hawking atau Isaac Newton, dan belum lama ini ada John Robert Oppenheimer ya Pak ya. Yeah. Nah, itu kira-kira nih apa saran Pak Husin buat mereka yang ingin masuk ke dunia fisika? Bagaimana cara untuk kita menyukai fisika itu sendiri, Pak? Ya, mungkin pertama kita harus meyakini diri ya, bahwa fisika itu tidak serumit yang dibayangkan oleh orang. Ya, itu dulu pertama. Kemudian yang kedua bahwa fisika ini membuka peluang ya kepada siswa untuk membuka potensi dirinya secara lebih luas. Menjadi seorang sarjana fisika itu berarti terbuka peluang untuk menduduki berbagai macam posisi. Nah, oleh karena itu sejak dini ya kita harus berani untuk bereksplorasi ya dengan fisika. Memandang bahwa fisika ini adalah disiplin ilmu yang fundamental, fisika ini menyenangkan, dan seperti tadi yang saya katakan, bahwa fisika tidak serumit yang orang bayangkan. Jadi kita mungkin harus merubah ya mindset kita tentang fisika yang selama ini sulit dan seperti halnya cuman menghitung-hitung gitu ya Pak Husin ya. Menjadi sesuatu yang memang menyenangkan dan bisa menjadi suatu perjalanan ya, seperti journey. Seperti kita memasuki suatu wilayah yang belum pernah dimasuki orang sebelumnya. Betul. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan ya, apakah orang yang menggeluti fisika harus selalu pandai matematiknya? Tidak, ya. Karena fisika itu sejatinya adalah pengukuran dan pengamatan. Ya. Nah, sementara yang disebut matematik itu adalah alat ya untuk mendeskripsikan gejala alam. Jadi dalam fisika ada yang fisika yang eksperimen gitu ya, yang tidak berkaitan dengan matematik secara langsung, ya itu ada juga ya. Artinya tadi ini membuka peluang bagi siapa saja ya untuk berkembang. Jadi kita menjadi tahu seperti apa alam semesta kita bekerja. Betul. Sejauh mana kita bisa mengeksplorasi batas-batas pengetahuan kita, dan yang mungkin bagi pribadi masing-masing mungkin bisa lebih dekat mengenal Sang Pencipta begitu ya Pak. Wah, ya. Tepat sekali Pak Dodi. Iya, ini sungguh luar biasa ya teman-teman. Fisika itu sangat luas, sangat asik dan penuh dengan tantangan ya. Seperti waktu saya dulu mempelajari fisika itu karena memang saya sangat suka membaca biografi para tokoh fisika. Kemudian saya menjadi terinspirasi dan akhirnya saya masuk ke fisika IPB, bertemu Pak Husin, dan setelah itu ya perjalanannya menjadi semakin mengasihkan.
Mudah-mudahan juga teman-teman di sini ya bisa terinspirasi dengan podcast ini dan semakin tertarik terhadap ilmu fisika. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustin sudah datang hari ini dan mau berbagi. Jadi teman-teman, mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat buat kita semua dan juga dapat menambah wawasan kita dan ketertarikan kita terhadap fisika, khususnya fisika IPB. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.